Selamat pagi saudara-saudara, kita ketemu kembali di hari Jumat. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk bimbing dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari Jumat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur sebelum kami beraktivitas. Biarlah kami menyenandungkan membaca firman Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Jumat ini bertajuk bersinar. Teks bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus 5 ayat 8. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan kali ini berbicara tentang kehidupan anak-anak terang. Yang dahulu hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang hidup di dalam terang Tuhan. Bahkan Alkitab pun berujar bahwa kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena kita sudah percaya kepada terang yang sesungguhnya. Lalu, apakah definisi anak-anak terang? Anak-anak terang adalah yang memancarkan terang kasih Kristus. Seperti diibaratkan sebuah lampu misalnya. Akan terus memancarkan terang dan tidak pernah memancarkan kegelapan. Kecuali jika lampu tersebut mati. Ketika terang hadir, maka secara otomatis gelap menghilang. Karena itu, anak-anak terang seharusnya mempunyai buah terang, yaitu satu kebaikan, keadilan, kebenaran, dan seterusnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak terang yang bersinar, itulah panggilan utama kita sebagai orang percaya. Kita sudah dipanggil dari kegelapan ketika kita masih hidup di dalam dunia dan mengikuti cara hidup yang sia-sia. Seharusnya kita boleh kembali lagi ke dalam kegelapan. Tetapi sekarang tidak. Berarti kita tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang berada dalam kegelapan. Melainkan justru kita harus bersinar terang di dalam kegelapan. Perbuatan ini melambangkan dosa manusia yang begitu memalukan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebagai anak terang, hidup kita harus bercahaya meskipun dunia sekeliling amat gelap. Situasi dunia saat ini sedang gelap. Mungkin banyak yang mencari dan membutuhkan terang. Dan tugas utama sebagai anak-anak Tuhan adalah membawa harapan bagi mereka. Tidak peduli kebaikan apa yang akan kita lakukan, asalkan itu seturut dengan firman Tuhan. Pasti memberi dampak bagi banyak orang, bagi sekelilingnya. Sama seperti sebuah lilin. Lilin kecil ini meskipun tubuhnya kecil, namun sinarnya mampu menerangi seluruh tempat yang begitu gelap sekalipun. Saudara-saudara, terang sangat dibutuhkan manusia. Manusia mencari lampu atau senter atau korek api atau lilin yang dapat mengubah kegelapan menjadi terang. Semua aktivitas manusia mendadak terhenti, tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena tidak melihat apa-apa. Misalnya PLN mati, otomatis ketika kita sedang membaca, menulis, dan lain sebagainya, tentu kita akan berhenti melakukan aktivitas sampai lampunya menyala kembali. Dan ketika tiba-tiba PLN menyalakan lampu, maka suara yang pertama keluar adalah hore.
lampu sudah nyala. Ini adalah ungkapan lega dan senang karena lampu menyala kembali. Di sini kita melihat betapa besar arti terang itu bagi manusia. Jika berada dalam kegelapan, seseorang tidak bisa berjalan karena tidak tahu jalan. Mungkin dia bisa tersandung, terbentur, bahkan jatuh. Karena dalam kegelapan, orang menjadi bingung. Tidak bisa berbuat apa. Tetapi sebaliknya, bila ada terang, seseorang dapat berjalan kembali. Tak akan terbentur, bahkan sampai jatuh. Karena itu Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ini merupakan panggilan kita sebagai orang Kristen yang dapat mengubah suasana yang diliputi kegelapan menjadi terang. Jika seseorang berada dalam kegelapan, maka ia berada dalam kebingungan, tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab dalam kegelapan, kita tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya diterjang saya. Oleh karena itu, kita harus berfungsi sebagai terang yang menerangi, khususnya kehidupan di sekitar kita. Sebab terang membuat dan membawa kita melihat mana yang benar, mana yang baik, dan terlebih lagi mana yang harus kita lakukan. Dunia tidak dapat melihat kebenaran karena gelap. Sebab itu kita dipanggil sekarang, di hari ini, pembacaan teks kita, supaya kita membawa terang dan menyinari terang Kristus bagi dunia yang gelap, agar kita tidak binasa, tetapi memperoleh terang yang kita bagikan pada sekitar kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Inilah sukacita kami Tuhan. Di hari Jumat ini dan kami akan berkarya, berkarsa bersama bimbingan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, berkatilah kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.